Sekarang kita masuk ke bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Saat SMP, pasti kalian pernah minimal disuruh ngapalin. Kalau buat kecap, nama latinnya apa? Buat oncom, nama latinnya apa? Tanpa tahu bagaimana proses di belakangnya, gitu kan? Nah, sekarang kita coba kenalin beberapa proses yang terjadi pada bioteknologi konvensional ataupun pada bioteknologi modern, gitu ya. Nah, yang pertama ada bioteknologi konvensional. Konvensional itu disebut juga sebagai tradisional. Kenapa? Karena pada bioteknologi ini, gitu kan ya. Pada bioteknologi ini manipulasi atau ya manipulasi tersebut dilakukan pada kondisi lingkungan dan media tumbuhnya. Jadi kayak kalau kamu mau merubah suatu hal, yang kamu ubah itu bukan hal tersebut, tapi yang kamu ubah adalah lingkungan sama tempat dia tumbuh. Gitu. Jadi untuk bioteknologi konvensional ini dia belum mengalami yang namanya rekayasa genetika. Dia belum diutak-atik DNA-nya gitu kan ya, belum diutak-atik jaringannya, tapi masih secara umum aja. Ya. Pak, tapi ada nggak rekayasa genetikanya misalnya? Dalam beberapa hal ada, tapi masih bersifat sederhana dan perubahan bahan genetiknya tadi itu tidak tepat sasaran. Jadi sekenanya aja. Itu. Jadi contohnya kan yang paling gampang itu kayak kamu bikin tape atau misalnya keju, yogurt atau segala macam. Misalnya saat kamu bikin tape, kenapa dia ditutup? Ya kan itu secara umum ya, secara besar gitu kan. Tapenya ditutup supaya misalnya nggak ada udara masuk dan seterusnya. Tidak secara individu dari masing-masing si tape tersebut gitu. Itu contoh aja. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin bioteknologi konvensional, karena ini untuk kepentingan manusia, ujung-ujungnya kita akan membandingkan apa kelebihannya, apa kekurangannya, kan begitu ya. Nah, kelebihan dari bioteknologi konvensional ini, yang pertama biayanya relatif murah. Ya. Kenapa murah? Ya lihat aja contohnya. Kayak misalnya tape, tempe, tahu segala macam itu masih murah. Masih terjangkau untuk kalangan masyarakat. Beda nanti kalau kamu bandingkan sama misalnya bioteknologi modern, bayi tabung. Nah, bayi tabung dulu aja saya lihat 5 sampai 6 tahun yang lalu itu 20 juta itu udah promo. 20 juta itu udah promo. Dalam artian ya saya lewat aja gitu kan di sebuah rumah sakit, dia ada banner tertentu, dia menawarkan promo bayi tabung itu 20 juta, itu sudah promo. Tapi kalau kamu beli tape 20 juta itu udah kenyang banget gitu kan, udah sampai mual-mual tuh perut makan tape kan begitu. Itu sebagai contoh bahwa untuk bioteknologi konvensional itu cenderung murah. Kenapa? Karena teknologinya relatif sederhana. Ya, teknologi yang dipakai di bioteknologi konvensional ya begitu-gitu aja, kan? Kayak misalnya kamu ngeliat orang bikin tape, ya begitu cara orang bikin tape, jarang yang pakai alat-alat tertentu gitu kan ya. Atau kamu pernah lihat orang bikin tempe, ya memang seperti itu adanya gitu. Jarang membutuhkan biaya yang relatif besar. Karena tempe aja satu buah aja masih 1.000 atau 1.500 gitu kan. Kamu bayangin coba kalau tempe dibuat secara bioteknologi modern. Satu tempe itu harganya 50.000. Waduh. Hilang salah satu nikmat duniawi kan begitu. Nah, selain itu biasanya bioteknologi modern juga konvensional kelebihannya adalah pengaruh jangka panjangnya biasanya sudah diketahui. Kenapa? Karena bioteknologi konvensional ini udah lama, dari zamannya kakek, nenek, buyut kita udah ada. Orang Indonesia sudah makan tempe sejak dulu gitu kan. Orang Indonesia sudah makan tape sejak dulu. Gitu. Berbeda sama kayak tadi misalnya bayi tabung. Bayi tabung baru ditemukan di tahun 1900-an akhir, ya, tengah menuju akhir. Tentu kakek nenek kamu belum kenal dulu apa namanya bayi tabung. Tapi ya kalau kita sekarang mungkin sudah tahu apa itu bayi tabung. Walaupun mungkin
masih ada orang yang beranggapan bayi tabung itu masukin bayi dalam tabung gitu ya kan, padahal kan nggak kayak gitu ya. Lalu kekurangannya biasanya hanya diproduksi dalam skala kecil. Skala kecil itu maksudnya ya untuk penjualan dia aja, nggak dalam kapasitas yang sangat besar gitu misalnya. Lalu belum ada prinsip pengkajian ilmiah ya. Lalu tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik karena secara umum tadi masih dialihkannya, lalu hasilnya tidak dapat diprediksi. Nah, jadi memang pengaruhnya sudah diketahui karena itu merupakan proses yang berulang, gitu ya. Kayak contoh misalnya orang bikin roti, ya raginya pakai ragi itu juga, gitu kan. Jadi dianggapnya oh sudah aman gitu, walaupun tidak bisa diprediksi jika ada perubahan kan kayak gitu. Lalu memerlukan waktu relatif lama dan perbaikan genetiknya juga tidak terarah karena tidak menyasar ke satu individu saja, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh sama kayak kamu SMP. Saya hanya bahas secara sekilas saja. Kayak bahannya kedelai, akhirnya bisa dua, bisa Rhizopus oligosporus, bisa Rhizopus oryzae. Nah, ini cara dasar membacanya ya, jangan Rhizopus oryzae gitu, tapi Rhizopus oryzae. Nanti dari proses fermentasi dia akan menghasilkan produknya misalnya tempe kayak gitu. Lalu singkong, orang sering bilang juga ketela pohon, itu bisa menggunakan Saccharomyces cerevisiae ya. Nanti prosesnya, nah ini yang sudah kamu pelajari sebelumnya di bab 2 yang masih kepake lagi, metabolisme, fermentasi, fermentasi alkohol misalnya. Dia dari fermentasi alkohol tersebut bisa menghasilkan tape dari singkong kan kayak gitu. Lalu susu misalnya pakai Lactobacillus bulgaricus atau beberapa Lactobacillus yang lain tergantung jenis yogurtnya. Lalu proses fermentasi asam dia bisa menghasilkan yogurt kan kayak gitu. Lalu selanjutnya ada nata de coco, itu pakai Acetobacter pseudomonas. Ada juga yang pernah saya dengar itu nata de vera. Nata de vera itu saya lupa agennya apa, tapi dia kalau nggak salah pakai air kelapa juga ya. Lalu kalau buat manisan itu juga merupakan hasil fermentasi. Yang kalau kamu suka ke beberapa tempat kan ada manisan, itu merupakan hasil fermentasi juga. Lalu tepung terigu, Saccharomyces cerevisiae, produknya roti. Ya, jadi dari beberapa proses ini memang melibatkan fermentasi alkohol. Jadi saat kamu makan tape, saat kamu makan roti, ya memang ada kandungan alkohol di sana dan itu masih dalam tahap wajar, tidak memabukkan. Gitu. Jadi menjadi sebuah hal yang unik di saat ada orang bilang pakai hand sanitizer itu tidak boleh karena mengandung alkohol. Toh saat kita makan tape, saat kita makan roti, ada kandungan alkohol di sana. Itu contoh aja ya. Lalu selanjutnya ada kecap Aspergillus wenti ya, dia prosesnya fermentasi kedelai. Ada dua tergantung dari kecapnya. Ada fermentasi kapang ya, itu pakai spora, dan ada fermentasi garam oleh bakteri asam laktat. Nanti bisa dibaca lagi aja kalau untuk bioteknologi konvensional, karena kita fokusnya nanti ke bioteknologi modern karena di SMP belum dijelasin secara detail. Kalau ada pertanyaan langsung di unmute aja ya, di unmute aja atau ditulis di kolom chat seperti biasa. Yang selanjutnya adalah bioteknologi modern. Kalau kita ngomongin bioteknologi modern, nantinya kita akan ngomongin yang namanya rekayasa genetika. Buat apa? Buat menghasilkan yang namanya organisme transgenik. Apa itu organisme transgenik? Organisme yang susunan gen dalam kromosomnya itu sudah diubah. Jadi saat kamu melakukan bioteknologi modern, gennya itu sebenarnya sudah diubah sehingga dia akan mempunyai sifat menguntungkan yang kita inginkan. Jadi kenapa ini ada? Karena kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, contoh nanti kayak bayi tabung, kenapa bayi tabung itu ada? Karena ada keinginan orang untuk bagaimana supaya dia bisa punya anak gitu. Lalu
pada bioteknologi modern ini, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan ataupun media tumbuh saja, tetapi juga pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan. Jadi semuanya diubah, semuanya diatur. Gitu. Nanti kita bahas satu-satu karena ini cukup beda-beda gitu ya. Nah, sama kita akan lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah yang pertama, perbaikan sifat genetik itu dapat dilakukan secara terarah ya. Karena kita tahu apa yang kita lakukan dan apa intervensi yang kita lakukan. Intervensi itu apa ya? Masukan atau kita ngaturnya itu apa yang kita atur. Kita tahu sehingga harapannya perbaikan sifat genetik itu bisa dilakukan secara terarah. Lalu dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga adalah dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Bisa. Contoh simpelnya adalah misalnya orang zaman dulu padi itu dalam setahun misalnya cuma 2 kali masa panen. Kemudian orang akan mikir, manusia semakin banyak, sementara lahannya segitu-segitu aja. Bagaimana caranya? Oke, kita coba apakah mungkin padi itu ditambah masa panennya dari yang tadi 2 kali jadi 3 kali. Apakah mungkin? Mungkin. Nah, itu contoh bahwa bisa menghasilkan organisme yang sifat barunya itu nggak ada pada sifat alaminya. Dari yang tadinya cuma 2 kali, oh kita bikinnya lebih cepat. Dari 3 kali misalnya kayak gitu. Dan hasilnya dapat diperhitungkan. Ya, jadi ada hitung-hitungannya sendiri. Saat kamu melakukan misalnya kultur jaringan, itu ada hitung-hitungannya. Lalu saat kamu melakukan tadi bayi tabung, itu ada hitung-hitungannya tersendiri. Nggak harus hitung-hitungan itu nggak harus dalam arti dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2 segala macam, tapi ada bisa dapat diprediksi. Itu. Sementara kekurangannya adalah biayanya relatif mahal, jelas. Tadi seperti bayi tabung itu butuh 20 juta, itu sudah promo. Nggak tahu udah paket lengkap apa belum, gitu kan ya. Lalu memerlukan kecanggihan teknologi, dan yang ketiga pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Itu kekurangan. Sama kayak misalnya sekarang yang kemarin saya tugaskan vaksin. Kenapa orang banyak takut divaksin adalah karena belum tahu jangka panjangnya seperti apa. Walaupun sudah diprediksi misalnya paling cuma pegel-pegel di sekitar tangan gitu ya, atau beberapa efek minimal yang lain gitu.